Karena aku udah bilang bahwasanya perkataan adalah doa. Contohnya adalah kartu Epic Bansos Celini ini. Serius, barusan pekan lalu aku bilang ke temenku bahwasanya aku kayaknya bakalan pengen untuk Celini ini deh. Karena apa? Untuk Lothar Matthäus dan Roberto Donadoni aku sudah punya untuk season atau event yang tahun lalu. Aku gacha bro. Makanya aku sedikit sedih, sedikit menyesal. Kenapa? Untuk tahun ini kok malah diberikan secara gratis atau bansos oleh Konami. Tapi ya wis lah. Ya udahlah ya, kita legowo aja. Yang terpenting aku akan kasih tahu teman-teman semuanya tips and trik cara untuk gacha biar on target. Sudah siap? Jangan di skip-skip. Let's go. Silahkan klik bannernya, enjoy, fokus, dan praktekkan trik ini. Klik Lothar Matthäus sebanyak 2 kali. Lanjut, Roberto Donadoni juga 2 kali. Celini di skip aja dulu. Berbatov pun demikian 2 kali. Terakhir adalah Bojan Krkic juga 2 kali. Klik putar sebanyak 2 kali. Kemudian klik Celini, diputar-putar iseng aja sebanyak 4-5 kali. Kemudian pindahkan ke posisi sehingga Berbatov ada di pojok kiri atas. Lanjut, untuk spin 10 kali, kita klik batal 2 kali. Kemudian spin di luar, klik 10 kali, batal 2 kali, 1 kali juga batal. Dan yang terakhir, ini nih, klik dan tahan untuk 10 kali selama 10 detik. Maka biarkan saja algoritma yang bergerak. And this is Giorgino Celini. Ini hanya animasi tipuan. Memang begitu sukanya Konami. CB tapi nggak dikasih tunjuk di awal. Animasi yang paling aku suka adalah animasi pengecoh atau tipuan. Yang padahal di balik itu terdapat epic yang paling kita incar, yang paling sesuai di hati. Alhamdulillah wa syukurillah. Step pertama adalah terlebih dahulu kita racik pemain yang satu ini. Welcome to the club, Giorgino Celini. Oke, klik kemajuan pemain dan ingat teman-teman, jangan sekali-kali kalian racik secara otomatis. Kenapa? Karena Celini ini back bertahan yang agak berat. Oleh karenanya jangan fokus hanya di defense saja. Memang defensifnya dia sangat-sangat ketat dan super duper brutal. Tapi kelemahannya ada di speed dan akselerasi. Oleh karenanya kalian bisa alokasikan untuk pertahanannya ke speed dan akselerasinya biar seimbang. Jadi dia juga gacor, brutal, tapi juga bisa untuk diajak sprint atau berlari menggapai bola yang sedang dibawa oleh lawan. Untuk yang pertama adalah dribble, kontrol bola, dribble akurat kita kasih poin 1. Kemudian kesadaran menyerang, akselerasi, keseimbangan kita kasih poin 8. Kekuatan tendangan, kecepatan, stamina kita kasih poin 9. Dan sundulan melompat kontak fisik kita kasih 7. Terakhir, untuk kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan, barulah kita kasih poin 10. Silahkan teman-teman untuk bisa di screenshot, di share, di save video ini ke teman-teman kalian semuanya yang mungkin punya Celini tahun lalu tapi nggak tahu racikan terbaiknya seperti apa, atau yang barusan dapet Celini secara gratis, bansos versi Konami. Udah bisa dipahami, maka lanjut ke tahap yang kedua, yakni terkait statistik pemain. Klik detail pemain. Kemudian kita lihat tinggi badan daripada Giorgino Celini ini ada di 187 cm dengan berat 85 kg, usia 31. Usia 31 ini ya nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, bisa dibilang pas. Untuk tinggi badannya ini standar daripada back-back bertahan di Eropa atau di luar negeri, cukuplah. Meskipun tidak menyentuh angka 190 atau 195 cm. Jikalau teman-teman bandingkan dengan Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Rio Ferdinand, Jonathan Tah, ya beda tinggi. Tapi apakah si Celini ini worth it untuk kita mainkan atau masuk ke tim inti kita? Lanjut tonton video ini. Penggunaan kaki utama adalah kaki kiri. Kemudian kebangsaannya dari Italia, klubnya dari Piemonte atau Juventus, kategori Liga Italia, jenis kartunya Epic.
Yang pasti pada tahun 2014-2015 dia bermain di Piemonte BN. Lanjut, gaya bermainnya adalah perusak, gaya bermain AI adalah ahli bola jauh. Untuk statistiknya, sundulan ada di poin 82. Kesadaran bertahan, menekel agresi, keterlibatan bertahan ada di 96, 95, 97, 96. Kalau misalnya kalian pakai racikan otomatis, itu tadi aku udah nyoba, poinnya benar-benar tinggi, ada di angka minimal 100. Jadi ada 100, 101, 102. Nah, menurut aku itu sangat overpower. Akhirnya kita mengorbankan daripada speed atau kecepatan dan juga akselerasinya. Oleh karena itu, dengan racikan terbaik yang tadi sudah aku berikan, maka ya lumayanlah sudah cukup hijau untuk akselerasinya. Tadinya di awal untuk akselerasi itu dia cuma ada di poin 75, merah bro. Untuk kecepatannya dia hanya ada di 83 kalau nggak salah. Nah, itu kan sangat-sangat bikin kita khawatir ya, worry. Nah, maka dari itu, insya Allah ini adalah racikan terbaiknya. Oke, silahkan diikuti instruksi dari aku. Kecepatan 87 itu sudah lumayan lah, apalagi kalau bisa dibuat 90. Tapi kalau dibuat 90, akhirnya kita terlalu mengorbankan untuk defense-nya. Aku rasa ini udah cukup. Kemudian untuk kekuatan tendangan 82, jadi dia ya bisa lah untuk umpan jauh lambung ke depan ke striker kita. Untuk melompat ada di 90, kontak fisik 98. Ini cukup banteng. Melompat juga bisa dengan tinggi 187. Nah, kontak fisiknya ini, jadi ketika ada duel dengan musuh lain, ketika body shaming, pasti dia akan menang. Ataupun misalnya kalah itu nggak terlalu oleng lah ya, nggak terlalu sampai ngeblak bahasa Jawa nih. Untuk stamina, ada di poin 87. Penggunaan kaki lemah, jarang, akurasi kaki lemah sedang, formnya stabil, dan ketahanan cedera tinggi. Tinggi, artinya apa? Dia tidak gampang sakit atau tidak gampang tumbang. Misalnya di sliding tackle oleh lawan, tenang aja, nggak usah khawatir karena ketahanan cederanya tinggi ditambah lagi dengan kontak fisik di poin 94. Lanjut, untuk boosternya, dia bawaannya mendapatkan booster bangun serangan dari belakang untuk mengaktifkan umpan rendah, kesadaran bertahan, agresi, dan keterlibatan bertahan. Untuk booster tambahannya aku kasih pelindung bola. Sebenarnya kalau lebih bagus sih melumpuhkan ya, atau pekerja keras. Cuman aku tadi dapat gratisan atau spin acak, ya udah deh dapat pelindung bola lumayan. Lumayan karena dia menambahkan kontrol bola, dribble akurat, kontak fisik dan keseimbangan. Kalau misalnya selain pelindung bola, mungkin keseimbangan poinnya dia masih di angka merah, ada di 79. Tapi karena ketolong booster ini, alhamdulillah sudah ciamik untuk Giorgino Celliniku. Lanjut, untuk keahlian pemain ada di sundulan, umpan satu sentuhan, pengawalan ketat, intersepsi, pemblokir, superioritas udara, sliding tackle, sapuan akrobatik, kapten, dan semangat juang. Terkait keahlian tambahan, aku memang belum tambahkan karena ya lagi excited ya, belum sempat untuk menambahkan keahlian. Kalau boleh saran nih dari aku, kasih dia outside curler atau penendang lengkung luar, dan juga umpan terobosan. Biasanya back-back yang terlalu brutal gini dia agak susah untuk mengumpan ke kanan, ke kiri, atau ke depan. Oleh karenanya mungkin bisa jadi sedikit membantu kalau dia ditambahkan skill-skill yang tadi udah aku sebutkan. Penasaran bagaimanakah performa dia di lapangan? Apakah seperti buaya darat atau seperti krokodil yang siap menerkam mangsanya? Langsung saja kita gas ke matchnya. Let's go. Karakter daripada Cellini ini adalah perusak. Artinya di mana ada bola, di situ dia akan siap untuk menghadang dengan cepat dan juga tepat. Resikonya atau kelemahannya adalah dia sering sekali meninggalkan posisi atau formasi semulanya. Maka dari itu, Cellini ini cocok untuk disandingkan dengan CB yang gaya bermain AI-nya adalah pembangun serangan. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Cellini ini meskipun tidak mempunyai special skill, tapi dalam tanda kutip berasanya itu mempunyai triple special skill. Terkadang bisa fortress, terkadang juga bisa long reach tackle, dan terkadang bisa aerial fort. Tingginya hampir menyentuh 190 cm.
anti, otomatis dia kalau duel di udara itu persentase kemenangannya lebih besar daripada kekalahannya untuk Sundul Gaming. Kemudian di babak kedua, bahkan babak ke-1 pun itu dia berasa tameng atau benteng darat. Dan yang terakhir adalah long reach tackle. Jangkauan kakinya ini aku rasa cukup panjang. Maka dari itu teman-teman harus ekstra hati-hati, karena kalau kalian gegabah, tidak sabar, maka yang terjadi adalah pelanggaran, mengakibatkan muncullah kartu kuning atau kartu merah. Terakhir dari aku, intinya Giorgino Chiellini ini worth it banget, 100% jos.